Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Sehat semua ya, insya Allah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan materi teori kita ya terkait dengan mata kuliah Jarkom. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai protokol dan model ya dalam sebuah jaringan. Nah, nanti kita akan belajar nanti di sini beberapa model networking. Di situ ada OSI layer sama TCP/IP ya. Oke, kita masuk saja ke modulnya. Oh ya, ini kita udah chapter 3, berarti nanti akan ada chapter mingguan di Netakat. Jadi pastikan sudah semuanya ada akun Netakat yang sudah terdaftar di kelas Jarkom pagi ini. Nah, jadi jangan sampai nanti sudah selesai baru bilang, nih saya belum terdaftar Pak, gitu ya. Nah itu nanti tidak akan saya masukin lagi. Oke, karena ini di versi 7 ini sudah diberikan agak kelonggaran waktu sampai 3 minggu ya untuk mahasiswa supaya bisa masuk ke Netakat, karena modelnya sekarang itu di compile jadi 1 dalam 3 chapter. Oke, di mata kuliah ini materi kita adalah protokol dan model, bagaimana protokol mengenable device to access local and remote network resource. Jadi proses perjalanan jaringan akan kita bahas di sini nanti ya. Nah, ini video bisa kalian baca nanti dilihat di course detail dalam Netakat. Communication fundamental, jadi bagaimana kita must agree and how to communicate ya. Jadi di sini ada source sebagai sendernya, kemudian destination sebagai penerima, dan channel adalah medianya. Ya. Media ini bisa macam-macam ya, nanti kita akan bahas di dalam. Oke, nah ini communication protocol ya. Jadi all communication are governed by protocol. Jadi semua komunikasi dalam jaringan ya, network itu menggunakan media yang namanya protokol ya. Istilahnya protokol gitu. Istilahnya protokol itu kan aturan ya. Bahasa Inggrisnya kan sebenarnya protokol itu Indonesianya kan aturan. Nah, protokol are rule, nah benar ya. Protokol adalah aturan bagaimana sebuah komunikasi itu akan diikuti. Sebenarnya protokol itu kalau dibilang aturan berarti bukan hanya dalam jaringan saja ya, tapi kalau kita ngomong sama teman gitu ya, ngomong sama teman lawan bicara kita itu kan pasti ada protokolnya, ada aturannya. Ya. The rule will vary depending on the protocol. Nah, jadi kalau kita bisa melihat kondisi lawan bicara kita kan, misalnya kalau dia itu orang Indonesia ya, dia ngerti bahasa Indonesia, kita bisa protokolnya by bahasa misalnya, bahasa Indonesia misalnya. Tapi kalau orang itu nggak ngerti bahasa Indonesia, misalnya dia orang Inggris gitu ya, orang Amerika, nah berarti protokolnya standarnya standar Amerika gitu. Jadi kita ngikutin berdasarkan protokol yang kita sesuaikan. Yang kita lihat kondisi lawan bicara kita. Ini juga sama, dalam networking juga sama. Kita lihat lawan bicaranya. Ini kalau lawan bicaranya ini sebuah bank misalnya, sebuah sistem yang secure misalnya, berarti protokolnya kita harus menggunakan HTTPS misalnya, jadi yang secure. Kalau teman ngobrolnya itu mail misalnya, ya kita pakai protokol mail gitu. Kalau teman lawan kita itu sebuah file ya, transfer, kita menggunakan protokol FTP misalnya. Jadi memang kita harus sesuaikan kondisi dengan lawan bicara kita. Nah, kalau di sini kita lihat ada 2 orang, ya dia mengirimkan pesan, ya pesan source atau dari si sumbernya, sumber pesan, kemudian ditransmit atau dilakukan proses pengiriman ya, transmit di pengiriman. Kemudian medium dari transmisi tersebut ya bisa macam-macam ya. Kalau kita ngomong langsung kan biasanya ya berarti melalui udara kan, kedengeran misalnya gitu langsung, dekat orangnya, makanya mediumnya berarti langsung. Diterima gelombang penerimanya, kemudian baru difahami oleh si penerima pesan tersebut ya, message destination-nya baru nyampe, oh maksudnya gini. Nah, dalam jaringan juga sama nih ya, jadi satu source ngirim ke satu destination.
Nah, ini tadi saya sampaikan bagaimana kita ya sebagai individual itu harus menggunakan rule ya atau agreement to govern by conversation. Jadi kita harus apa? Ya harus ada aturan ya, harus ada aturan bagaimana kita berbicara. Gitu. Kalau biasanya kan sama juga sebenarnya sistem itu. Kalau orang lagi berbicara kan kita diem ya. Berarti kan itu kan suatu rule. Nggak mungkin misalnya satu orang ngomong, satu lagi ngomong gitu. A dan B ngobrol bareng gitu. Ya siapa yang ngedengerin kan? Nggak ada. Nah itu jadi harus ada rule agreement-nya. Siapa sebagai sender, siapa sebagai receiver. Nanti kalau udah selesai baru dia akan sender, kemudian si A-nya itu akan mereceive. Jadi saling apa namanya? Saling menunggu ya. Satu ngirim, selesai, kirim balik gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini the first message is difficult to read because it's not format properly. Ya, ini misalnya kalau dalam sebuah teks atau kalimat, nah kalau yang di atas ini kan bahasanya aneh kan. Humans communication between governed rule it is very difficult. Nah, jadi bacanya susah kan? To understand, maksudnya understand kan? To understand tapi susah dibacanya. Nah, ini berarti nggak ada rule ya that are not correctly format. Nah, do not jadi do not ya, jadi di do not gitu dibacanya. Jadi aneh kan rule-nya nggak sesuai ya. Nah, tapi yang di bawah ini sudah berdasarkan format yang benar ya. Bacanya juga enak. Nah, protokol harus apa? Harus mengikuti beberapa persyaratan ya. Yang pertama dia harus apa? Mengidentifikasi siapa pengirim dan penerima. Jadi harus tahu tuh ya. Protokol tuh harus tahu yang ngirim siapa, yang menerima siapa. Istilahnya tuh protokol tuh kayak aturan ya. Kayak misalnya ya kayak tukang pos lah. Tukang pos itu kan dia harus tahu pengirimnya siapa, penerimanya siapa gitu ya. Dan kalau misalnya itu nggak diisi, maka kita harus dibalikin atau apa nggak diterima gitu. Surat kita akan ditolak. Kenapa? Karena nggak lengkap. Standarnya nggak lengkap ya. Jadi harus dituliskan siapa nih pengirimnya, penerimanya, alamat pengirim, alamat penerima, itu harus jelas. Kemudian menggunakan bahasa dan grammar. Ya, ini kalau dalam bahasa Inggris ya istilahnya kita harus sesuaikan dengan bahasa yang umum ya, yang umum orang pakai ya, bukan bahasa-bahasa yang nggak jelas ya, atau misalnya bahasa isyarat misalnya, atau bahasa kode-kode tertentu gitu ya. Nah itu sesuatu yang dilarang. Kemudian speed dan timing of delivery ya, ini juga harus menjadi kebutuhan dalam protokol ya, bagaimana kecepatan dan waktu ya, timing of delivery, waktu yang dibutuhkan untuk proses pengiriman dari sender ke receiver. Ini juga harus disiapkan atau dicatat ya. Kemudian konfirmasi atau acknowledgement requirement. Nah, ini terkait dengan konfirmasi pada saat suatu paket atau surat itu diterima, maka biasanya ada tanda bukti penerimaan surat kan. Nah, ini confirmation or acknowledgement requirement. Nah, jadi kebutuhan terkait dengan kesepakatan. Ya, istilahnya saya ngirim, oke, ngirim juga perlu tanda tangan kan. Kalau kita ngirim paket kan begitu ya. Kita ngirim nih ke teman, nah, kalau udah oke nih tanda tangan, berarti itu udah namanya acknowledgement. Kemudian di sana diterima, tanda tangan lagi, acknowledgement lagi. Jadi double, jadi kesepakatan dua pihak. Gitu. Nah, network protocol requirement. Tadi ya, common computer protocol must be agreement and include the following requirement. Apa aja? Yang pertama adalah message encoding, kemudian message formatting and encapsulation, size, timing, dan delivery option. Nanti kita bahas detailnya di dalam. Oke, nah yang pertama adalah rule-nya yang protokol tadi ya. Yang pertama adalah message encoding. Nah, apa itu message encoding? Nah, encoding is the process convert information into another acceptable form the transmission. Ya. Decoding mereverse proses ke interpreted the information. Jadi intinya encoding itu adalah mengconvert sebuah pesan yang dalam siapa tadi pengirim sender ke receiver-nya. Jadi pada saat ke sender, nah kalau kita di sini ya, message-nya dikirim, nah dia sebenarnya di encode atau bahasa ininya di encrypt lah supaya paket itu mudah dibaca ya, istilahnya yang enteng gitu ya. Jadi satu paket ini nggak murni semua paket ditaruh dalam satu paket gini ya. Sebenarnya ada beberapa part bagian yang dipisah-pisah. Nanti detailnya kita akan bahas.
Nah, kemudian pada saat sampai di dalam destination, maka sebenarnya dia akan di-decode. Signalnya akan di istilahnya yang tadi yang di encode, ya, yang di encrypt. Maka pada saat sampai sini dia akan di-decrypt, ya, dibuka lagi sehingga nyampe ke dalam penerima tersebut si pesannya. Ya. Ini adalah proses bagaimana si protokol itu bertanggung jawab terhadap proses encoding dan decoding yang pertama. Nah, kemudian berikutnya adalah message formatting dan enkapsulasi. Nah, ketika pesan itu dikirim, ya, dia harus menggunakan spesifik format dan atau structure. Jadi formatnya harus spesifik. Ya, soal kayak misalnya kita punya pesan ya, atau apa namanya, ya, pesan teks surat gitu kan. Nah, yang pertama adalah kita harus punya tujuannya, kita kemana, ya, formattingnya gimana, kepada siapa, kemudian isi dari suratnya apa, isi suratnya, kemudian setelah isi surat adalah ya kita sebagai si pengirim, ya. Nah, kemudian kita kasih alamat penerimanya dan perangko, istilahnya ini namanya apa namanya, legalitasnya ya. Message format depend on type of message and the channel that is used to deliver the message. Nah, ini contohnya. Jadi kita udah ada aturan surat, kayak misalnya kalau kita buat surat yang mungkin kalau surat yang pribadi nggak begitu ada formattingnya ya, tapi kalau surat-surat yang resmi, surat-surat yang baku untuk perusahaan, kayak untuk melamar pekerjaan, nah itu kan udah ada format yang standar. Nah itu kan harus diikuti ya. Kalau nggak diikuti ya nggak akan bisa gitu. Nah ini perlu menjadi catatan ya. Kemudian yang kedua adalah enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini pesan yang tadi itu dibungkus ke dalam satu envelope. Istilahnya kalau di dalam surat ini dibungkus dalam satu amplop ya. Amplop itu terdiri isinya adalah pengirim, penerima, dan si perangkonya. Kalau nggak ada salah satunya pasti ditolak. Ya. Nah, dalam paket jaringan network, nah kurang lebih sama. Ya, ini kalau dilihat di sebelah kanan, nah itu ada byte-nya, ada 4 byte. Ya. Untuk versi ada 1 byte ya, mengandung traffic kelasnya juga sama. Kemudian ada flow label, ya ini label terkait dengan apa kebutuhannya. Kemudian ada payload length, ya, kemudian next header dan hop limit. Ya. Payload length ini terkait dengan kebutuhan dia melakukan proses request ya, proses request. Kemudian untuk next header ini untuk paket tersebut diteruskan ke apa namanya, ke jalur ke depannya, flow depannya gitu ya. Misalnya ke mana, misalkan dia jalur itu kan punya beberapa router ya. Nah, ini next header tuh ke header yang mana, ke route yang mana. Untuk hop limit juga sama. Nah, ini hop limit itu berarti ada batasan terkait dengan hop ya, atau putaran. Batasan putarannya berapa. Kemudian di bawah adalah source IP-nya, si pengirim tadi, sender ya. Kemudian destination IP sebagai receiver-nya. Gitu. Ini harus ada IP-nya, IP pengirim sama IP penerima. Nah, kemudian adalah message size. Ini yang saya bilang tadi ya, bagaimana encode itu sebenarnya melakukan pemisahan beberapa paket. Jadi kalau kita bayangkan nggak begini. Saya lihat. Nah, nggak seperti ini ya. Jadi satu paket misalnya kita request detik.com. Kirim ke sini diterima satu paket kayak gini ya. Nggak begitu, ternyata dipecah ke beberapa bagian. Makanya seringkali kalau misalnya kita akses ke beberapa web gitu ya, maka biasanya bukanya kan agak nge-lag dikit-dikit gitu ya. Misalnya header-nya dulu, baru kemudian bodinya, baru footernya. Nah, itu bisa begitu. Karena tergantung dari paket yang dikirimkan. Jadi nggak langsung sebegini. Karena kalau kayak begini bakal lama ya. Bakal lama. Makanya dia ngirimnya dibagi, dipecah. Ya, nah ini namanya message size. Encoding ya, between hosts must be in a format for medium. Message send across the network convert to bit. Ya, to bit encode into pattern like sound electrical impulse. Nah, ini beberapa polanya melalui cahaya, suara ya, atau melalui gelombang elektromagnetik. Kemudian the destination host must decode the signal to interpret the message. Jadi tetap ya, keluar dari sini dia encode, kemudian pada saat diterima dia decode. Yang di decode adalah yang sudah dipecah menjadi 3 bagian dari awalnya 1 seperti ini. Oke.
Kemudian timing, ya ini timing ya terkait dengan flow control, ya. Memanage rate of data transmission and define how much information can be sent at the speed ya, which it can be delivered. Nah, ini terkait dengan bagaimana rata-rata waktu tempuh ya, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke dalam tujuan. Ini flow control ya, memastikan bahwa paket itu bisa terkirim ya. Kemudian respon time out ya. Nah ini kalau bagaimana kalau sebuah paket itu harus menunggu yang waktu yang lama ya, how long a device wait. Nah ini jadi lama, kemudian nggak ada replay, maka kita harus memberikan respon time out. Nah, seringkali gitu ya, kalau pas server mati biasanya nih tungguin lama nih, tahu muncul your page unavailable misalnya. Kemudian apa reply atau stop misalnya. Bisa pilihan gitu ya. Kemudian access method. Nah, ini terkait dengan determine when someone can send a message. Ya. Di sini beberapa governing like collision. Jadi ada beberapa rule itu yang bertabrakan ya. Nah, jadi dia perlu adanya traffic. Supaya nggak apa? Supaya nggak korup ya. Istilahnya kalau dalam jaringan tuh kayak lalu lintas, nah, itu traffic ya. Kalau ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning gitu ya. Nah kalau pada saat lagi macet ya, maka ya harus ada yang mengalah gitu. Harus ada yang kasih lampu kuning gitu. Jadi pelan. Nah, ini namanya access method. Ya, some protocol are proactive attempt to prevent collision. Jadi ada protokol yang memang harus memastikan tidak terjadi sebuah tabrakan ya atau kemacetan. Nah, other protocol are reactive and establish recovery method after the collision occur. Kalau terjadinya tabrakan gimana? Misalnya jaringannya lainnya itu putus misalnya atau mati total gitu. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga tanggung jawab dari protokol. Kemudian ada delivery option. Nah, ini ada 3 jenis ya untuk message delivery option. Ada 3, ada yang modelnya unicast, ada yang multi, dan broadcast. Nah, ini kalau broadcast biasa digunakan di versi 4, ya, but are not option for versi 6. Ya. Nanti kita akan bahas anycast dalam versi 6. Ya, ini kita bahas yang umum dulu di versi 4. Nah, ini kalau yang unicast, ini yang dalam satu source, ini hanya mengirimkan satu paket ke satu receiver ya atau satu penerima. Ini namanya unicast. Uni itu kan satu ya. Kalau multicast berarti dia lebih dari 1. 2, 3 gitu ya. Tapi pada saat dia semua, itu kita menggunakan namanya broadcast. Ya, ini kayak misalnya message kita tuh namanya di WA tuh kita kirim ke grup broadcast message, ya, maka semuanya akan dikirimkan ya. Istilahnya dikirimkan pesan. Nah, kalau yang multicast ya berarti lebih dari 1. Nah, kurang lebih seperti ini untuk yang unicast ke 1, kemudian untuk multicast dia ke lebih dari 1, atau broadcast yang banyak. Ya. Baik, sampai situ kita bahas ke protokol. Oke, network protokol ya biasanya sini punya beberapa aturan ya atau rule. Ya. Protokol biasa diimplementasikan dalam software, hardware ataupun keduanya. Jadi protokol bisa keduanya ya. Bisa dari sisi software, bisa dari sisi hardware ya, protokol atau aturannya. Kemudian dia juga memiliki function, format, dan rule-nya itu sendiri, aturan itu sendiri. Kemudian protokol type, network communication, enable 2 or more device communicate over 1 or more network. Security untuk terkait dengan autentifikasi, integrity, dan data encryption. Untuk routing, ya, bagaimana sebuah root itu melakukan pertukaran root information, dan dia akan mencari select best pair. Kemudian yang keempat adalah service discovery, bagaimana use automatic detection device or service. Nah, ini untuk mendeteksi itu termasuk jenis layanan yang apa ya, atau HTTP atau FTP atau HTTPS atau mail misalnya. Nah, itu dia yang ngecek. Tadi ada 4, ada pertama protokolnya ada 4 jenis.
Yang pertama untuk komunikasi, ya, ini terkait dengan komunikasi dua arah atau lebih dalam satu jaringan. Kemudian keamanan, network security untuk tadi ya, autentifikasi, kemudian data integrity itu maksudnya datanya itu nggak berubah ya. Kita ngirimin sebuah paket, ya paketnya itu gitu, nggak berubah dari A jadi B gitu, nggak. Nah, kemudian dia bagaimana proses protokol untuk memproses juga routing ya, terkait dengan apa namanya pertukaran informasi antar root ya. Biasanya kalau ini udah levelnya sudah keluar ya, jaringan kita tuh udah bukan LAN lagi mainnya tapi di luar. Dalam hal ini menggunakan media internet gitu. Nah, ini kita butuh routing. Kemudian untuk service discovery ini terkait dengan tadi ya, masalah dia mendeteksi ini jenis perangkat apa, servisnya apa, apakah dia menggunakan mobile, PC dan sebagainya. Nah, ini deteksi juga dengan protokol ini. Oke, kemudian fungsi dalam protokol itu sendiri, yang pertama yang tadi ya terkait dengan agreement dalam hal komunikasi. Kesepakatan dua arah antara si penerima dan si pengirim ya. Kemudian protokol may have one or function. Ya. Hanya ada satu protokol atau fungsi yang digunakan. Jadi bahasanya sama, aturannya sama gitu. Nggak boleh punya dua aturan yang beda-beda ya. Si sender sama si receiver ini nggak boleh punya aturan yang beda-beda, harus sama. Mau pakai bahasa apa, mau pakai servisnya pakai apa misalnya, itu harus satu suara. Nah, kalau fungsi tadi ya masalah fungsi yang pertama adalah addressing, ya mengidentifikasi penerima dan si pengirim tadi, sender and receiver. Kemudian reliability, memastikan garansi, maksudnya memastikan, menggaransikan delivery ya. Pengiriman itu terjadi ya, atau misalnya paketnya nyampe. Kemudian flow control terkait dengan data flow efficient rate. Nah, ini terkait dengan waktu tempuh ya biasanya flow control ini. Mana yang priority, kemarin kan sudah saya bahas juga, mana yang priority, yang mana yang low priority dari sisi apa namanya paket ya. Kemudian sequence, ya ini terkait dengan apa namanya ini ya, antrian dari si data ya yang dikirim. Kemudian error detection, nah, ini terkait dengan kalau terjadi sebuah korup pada saat transmit kirim data korup, nah, maka ada error apa gitu ya? Apakah servernya mati? Apakah ada jaringan yang di sini aja yang bermasalah? Nah, itu ada deteksi errornya, ada error yang menyampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah application interface, ya. Gimana sebuah komunikasi itu bisa berjalan ya antar network ya. Jadi antar interface dalam sebuah jaringan itu bisa terjadi. Nah, protokol interaction dalam network membutuhkan beberapa several protokol ya. Setiap protokol mengandung fungsinya sendiri dan formatting sendiri. Nah, ini protokolnya ada 4 ya. Yang pertama adalah HTTP. Ya, ini yang biasanya formatting web server ya, atau web client, ya biasanya kita akses detik dan sebagainya. Kemudian kedua adalah TCP ya. Ini terkait dengan conversation dua interface. Dalam hal ini misalnya kita menggunakan apa namanya ya ngobrol lah misalnya pakai WA atau pakai chat gitu ya. Intinya conversation percakapan dua arah. Memastikan juga bahwa dia ada delivery-nya, guarantee delivery dan manage flow control-nya. Kemudian internet protocol atau IP. Ini terkait dengan apa? Delivery message globally from sender to receiver. Ini terkait dengan identifikasi ya. Identifikasi dari setiap user atau si sender. Dari IP berapa nih sendernya, receivernya IP-nya berapa gitu ya. Kemudian Ethernet, bagaimana pesan dalam satu NIC atau network interface card ke NIC yang lain dalam satu jaringan yang sama atau LAN. Nah, ini kalau kita pakai kabel RG atau gitu ya, kabel-kabel apa namanya UTP misalnya. Nah, itu kita menggunakan port Ethernet. Ini protokol suite.
Oke, nah lanjutnya protokol suite ya. Protokol must be able to work with other protokol ya. Bagaimana protokol ini bisa bekerja dengan protokol yang lain ya. Mal ini dia dalam satu grup protokol tersebut bisa berkomunikasi menggunakan sebuah fungsi ya. Kemudian dia akan membantu to help solve problem. Kalau ada masalah dia akan membantu atau mengasih informasi. Misalnya contohnya kalau kayak orang nih, ya ini sebagai physical layer. Wah, ini orang satu dengan orang kedua ini sebagai physical layer-nya. Atau kalau kita bilang itu apa device-nya, ya. Kalau di dalam paket tracer itu namanya device-nya. Kemudian rule layer-nya apa? Ya, yaitu yang pertama adalah dia menggunakan bahasa yang umum, use a common language. Ya. Nah, jadi bahasa yang umum itu apa? Ya, salah satunya yang tadi ya, menggunakan bahasa Inggris misalnya. Atau mungkin kalau di orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, kalau di orang Jawa nggak ngerti Indonesia pakai bahasa Jawa misalnya. Ya. Nah, dia protokol suite-nya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wait your turn. Nah, ini tunggu giliran. Kalau ngobrol ya harus nungguin. Dia ngobrol selesai baru kita jawab. Dia nanya, kita jawab. Ya. Kita tanya, dia yang jawab. Seperti itu. Jadi gantian, wait your turn. Kemudian yang ketiga adalah signal when finish. Ya, dia akan menginformasikan kalau sudah selesai. Ya, dalam hal ini kalau dua orang itu sudah selesai, maka biasanya ada closing ya kan. Ada closing statement misalnya, oke sudah dulu ya. Nah, berarti itu adalah signal, akan memberikan signal pada saat dia akan selesai. Kemudian konten layernya apa? Konten layernya atau isi percakapan tersebut apa konten layernya? Nah, misalnya dalam hal ini dia nanyain intinya adalah where is the cafe? Nanyain kafenya ada di mana gitu ya. Nah, misalnya pasti orang tuh ada gitunya kan konten layernya atau inti pembicaraan. Biasanya panjang lebar dari A sampai Z pasti ada intinya, ada topik satu yang sebagai core-nya atau inti dari pembicaraan tersebut. Nah, dalam hal ini dua orang tersebut dia bahas mengenai kafe ya kan, where is the cafe-nya mana gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam evolusi dari protokol suite ya. Jadi ada beberapa protokol suite. Yang pertama adalah TCP, IP yang tadi ya. Kemudian yang kedua adalah OSI. Ya, yang ketiga adalah Apple. Yang keempat adalah Novel Network. Ya. Tapi yang sekarang itu ada di dua ini, yang TCP dan OSI. Ya, skema OSI dan skema TCP. Nah, Internet Protocol Suite or TCP/IP ya, the most common protocol suite and maintained by Internet Engineering Task Force atau IETF. Ini organisasinya ya, yang istilahnya main di protokol yang TCP/IP. Tapi ada juga yang main di OSI, skema OSI yaitu si itu ya, ITU ya, International Telecommunication Union. Nah, nanti kita lihat bedanya di dua itu apa. Ya. Nah, di model TCP/IP layer, nah ini kita lihat ya ada 4 komponen dasarnya itu ada 4 ya, yaitu adalah application, transport, internet, dan network access. Ya, ada 4 nih. Nah, dalam TCP, skema TCP ini ada di HTTP, DNS, DHCP, dan FTP. Ada 4 ini ya, untuk dimain di dalam layer application. Untuk transportnya ada TCP dan ada UDP. Kemudian internet ada IP versi 4, versi 6, ICMP versi 4, ICMP versi 6. Kemudian yang terakhir untuk layer network access ya semuanya main di Ethernet, ARP dan WLAN ya atau local area network ya. Kemudian untuk yang ini bukan ISO ya tapi OSI ya. OSI ini. ACSE nanti kita bahas berikutnya aja ya detailnya. Nah, ini kita fokus di TCP dulu. Nah, jadi ada layer, ada 4 layer. Jadi kalau di model TCP itu ada 4 layer. Ya. Kemudian untuk protokolnya ada masing-masing dibagi nih. Jadi untuk HTTP ada di application, untuk transportnya menggunakan TCP, internetnya menggunakan IP, untuk network access-nya menggunakan Ethernet atau NIC menggunakan Ethernet ya atau port Ethernet. Nah, jadi 4 layer ini yang akan bermain di
skema untuk TCP/IP protokol. Ya, TCP/IP protokol operate at the application, transport, dan internet layer. The most common network access layer, LAN protocol are Ethernet and wireless LAN ya, atau WLAN. Nah, ini saya lihat seperti itu. Jadi pada saat paket itu dikirim, ini si kita nih pengirim atau si klien akses sebuah halaman web, maka sebenarnya paket tersebut terdiri dari 4 layer ini. Application, transport, internet, dan network access. Application-nya misalnya HTTP-nya apa? Detik.com. Transportnya menggunakan TCP apa? Kemudian internetnya menggunakan IP berapa? Network access-nya menggunakan MAC address-nya. Kalau di sini kan berarti kan MAC address ya. Masuknya berarti dia MAC address atau apa namanya? Dari PC asalnya. Karena yang dia dapat kan biasanya MAC address dan IP kan biasanya. Nah, kemudian nanti web server kan baca, oh, oke, dia yang minta nih. Nah, dikirim balik ke masing-masing si apa namanya yang request tadi siapa. Nah, ini masih di TCP/IP. Ya, tadi kan kayak tadi ya, untuk application layer yang main siapa aja? DNS, ya, domain name server ada di dalam application layer. Kemudian untuk host config ada di HCP versi 4, versi 6, kemudian Slack. Kemudian untuk email ada juga SMTP, POP3, IMAP, kemudian file transfer, FTP, SFTP, dan sebagainya. Kemudian web service atau web tadi ya, HTTP, HTTPS, REST API, ya ini main di dalam web dan web service. Ya, dia ada di skema 4 atau yang paling atasnya itu skema application layer. Untuk transport layer hanya ada 2, ada TCP dan UDP. Ya, nanti bedanya adalah kalau dia connection oriented, kalau dia connectionless. Jadi nggak peduli paketnya nggak kekirim, di UDP tetap diterima ya. Kalau di TCP nggak boleh, harus lengkap paketnya baru dia akan dikirim ke penerima atau si receiver-nya tadi. Kemudian untuk masuk ke dalam layer internet, itu ada versi 4, versi 6, kemudian NAT. Ya, NAT ini sebenarnya salah satu bagian untuk mengurangi kelemahan dari versi 4 ya. Keterbatasan versi 4, nah itu dengan NAT. Kemudian messaging ada HTTP versi 4, versi 6, kemudian ND, ND. Kemudian untuk routing protokolnya ada yang menggunakan OSPF, EGRP, dan BGP. Ya, ini kalau kita udah main di root protokol ya, atau di main di routing nanti di praktikum, nah kita nanti ada skema yang pakai OSPF atau EGRP dan ada juga BGP ya. Nah, kalau BGP ini berarti udah levelnya udah level atas ya untuk BGP ya, langsung ke providernya soalnya. Halo Pak. Ya. Halo? Kedengeran suaranya? Hilang. Kan kedengaran ntar ya. Halo, cek. Kedengeran? Dengeran Pak. Iya Pak. Hilang tadi ya, putus ya? Iya. Iya. Oke, Tadi lanjut lagi ya. Iya Pak. Oke. Tadi sampai layer kedua itu internet layer. Tadi udah SPF, EGRP. Nanti kita bahas di praktikum untuk ini ya. Nih, biasanya nanti habis UTS nih. Karena dia levelnya udah main di routing nih. Kalau di SPF, EGRP, routing. Kemudian untuk yang network layer, ini kita menggunakan ARP atau Address Resolution. Ini biasanya ARP ini dipakai untuk hacker ya. Biasanya hacker-hacker nyerang ARP ya. Atau biasanya kita bilang dia itu ngambil historinya, nyari historinya. Kemudian untuk data link protokol kita menggunakan Ethernet dan wireless ya. Kita pakai port NIC atau menggunakan wireless. Oke, kemudian TCP/IP communication process ini yang tadi ya. Jadi si klien ini sebenarnya paketnya ini ada 4 kan. Ya, ini masing-masing punya informasi sendiri-sendiri. Ada user datanya, TCP segmennya, IP paketnya berapa, kemudian frame Ethernetnya berapa. Nah, ini sebenarnya kalau dalam konversi binernya begini. Jadi berantakan gini ya, 0001 bla 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 gini, sebenarnya ini ada message, ada isinya, ada pesannya. Ya, ada informasi yang ditampung. Nah, jadi ini sebenarnya begitu prosesnya.
Kemudian adalah standar organisasi yang menaungi atau bertanggung jawab terhadap ya perkembangan internet di seluruh dunia ya. Ada standarnya. Ya, tadi ada kayak ITU ya dan sebagainya tadi. Nah, biasanya apa? Open standard encourage adalah interoperability. Jadi bagaimana dia bisa berhubung satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam satu skema yang standar ya. Kemudian adanya kompetisi. Nah, ini juga seringkali beberapa juga mengadakan kompetisi, jaringan dan sebagainya. Kemudian inovasi terkait dengan ya ada perbaruan jaringan termasuk ya kayak yang sekarang kan versi 4, versi 6 gitu ya. Nah, itu juga bagian dari sebuah inovasi. Kemudian standar organisasi ada yang vendor atau netral, dalam hal ini misalnya dia dalam perusahaan bisnis gitu ya modelnya. Kemudian non-profit organization, ada yang dia sifatnya sosial atau nggak ngambil untung, istilahnya ya non-profit sebagai ya misalnya orang yang memang punya pedulian lah kepada dunia internet, kemudian dia bikin organisasi yang nggak mengambil profit. Kemudian establish to develop and promote the concept open standard. Ini terkait dengan jaringan ya. Nanti kalian baca saja ini internet standarnya, ada dari Internet Society, ada Internet Architecture Board dan sebagainya ya. Nanti dibaca aja. Ada di ini. Nah, untuk IANA atau apa namanya nih? Internet Assign Number Authority, di bawah dia ya naungan IANA ini. Dia untuk menghandle apa? IP address, domain, dan TCP, UDP, port number. Nah, ini yang tanggung jawab si IANA ini nih. Ya. Nah, kemudian dia juga dinaungi oleh ICANN ini atau Internet Corporate for Assign Name and Number. Nah, ya. Kemudian ini juga ya sama. Ini juga masih dalam organisasi standarnya. Oke, kemudian reference model. Nah, ini nih. Ini kita masuk ke model yang baru ya, dalam arti yang lebih baru dibandingkan TCP. Tadi ada skemanya kan TCP nih. Ada 4 layer ya, ada application, transport, internet, dan network. Nah, yang baru namanya OSI layer atau OSI model. Nah, dia lebih detail. Jadi application yang tadi di HTTP, DNS, DHCP, FTP itu di-handle sama satu layer aplikasi. Sekarang di dalam model OSI, ini dibagi menjadi 3. Ada aplikasi, presentasi, dan session. Yang lainnya sama, tapi yang di paling bawah, network access berubah menjadi data link dan physical. Jadi lebih detail untuk yang skema OSI. Nah, ini sekarang rata-rata udah skemanya OSI. Ya. Pak, ya kenapa error lagi? Kenapa? Error? Putus? Enggak ya? Halo, Pak. Halo, cek. Bisa ya? Saya Halo, coba Pak. ganti jaringan. Kedengeran Iya, Pak. suaranya? Beneran, Pak. Iya, udah, Pak. Kedengeran. Oke, sorry tadi jaringannya nih kayaknya masalah nih. Ya, Pak. Passwordnya apa, Pak? Passwordnya password Pak itu Pak Budi yang masuk Sinta. Gmail gitu, bukan? Bukan. Password beda. Yang masuk ke Sinta yang Sada. Saya nggak tahu. Hanya ke Pak itu, ke Pak Heri. Kayak dari kalau Pak Aji namanya apa? Apanya? Nama passwordnya misalnya. Kalau saya password yang waktu di save itu yang dari tanggal lahir. Salah ya. Coba aja, kalau benar bisa. Kalau salah berarti harus nanya ke sana Pak. Yang megang kan TIK. Oke ya, ini jadi bedanya antara TCP dengan OSI. Jadi saya balik lagi tadi, untuk aplikasi yang di TCP hanya 1, sekarang untuk di OSI itu dibagi menjadi 3, dan di network access, yang awalnya network access menjadi dipecah menjadi 2, yaitu data link dan physical.
Nah, ini benefit menggunakan layer model. Ya. Skip aja ya. Nah, skema OSI itu ada 7 skema layer. Tadi ada physical dan data link. Ya, ini mainnya di level bawah terkait dengan koneksi ya atau port kita. Kemudian di data link ini metode untuk mengirimkan data frame ya berdasarkan dari media yang digunakan. Kemudian untuk network memastikan untuk data tersebut ya bisa ditukarkan via over the network ya, memastikan jaringan tersebut tersambung ya. Kemudian transport ya, ini bagaimana tadi frame atau paket itu bisa disegmentasi, bisa dipecah, bisa ditransfer atau bisa di reassemble, maksudnya dari yang dipecah-pecah tadi itu bisa dijadiin satu lagi ya. Kemudian session, nah ini terkait dengan presentation layer and manage data exchange ya. Biasanya terkait dengan apa namanya tampilan ya atau presentation layer atau manage data exchange. Kalau kita biasanya di session itu ada historical dari sebuah apa namanya pesan ya atau frame. Kemudian presentasi ya ini intinya bagaimana aplikasi itu bisa ditampilkan ya. Kemudian terakhir adalah application ya. Ini terkait dengan protokol yang digunakan secara proses to proses, maksudnya ya bisa digunakan dua arah. Nah, sedangkan kalau TCP ya hanya ada 4 ini ya. Tadi kita udah bahas. Nah, ini bedanya tadi ya. Ini antara si TCP dengan si OSI model. Jadi OSI model itu ada 7, sedangkan kalau di model TCP ada 4. Oke. Nah, data enkapsulasi itu bagaimana data dibungkus ya. Jadi kalau data kita, request kita dalam satu pesan, ini sebenarnya berubah. Makanya ini warnanya beda. Kenapa? Karena istilahnya dia di encapsulate ya. Dibungkus lagi dengan yang warna kuning. Istilahnya yang amplop warna kuning ya. Isinya diubah jadi bentuknya warna kuning. Tapi isinya berubah nggak berubah, hanya dibungkus lagi gitu ya. Ya, segmentasi message has two primary benefit. Yang pertama adalah terkait dengan increase speed ya, meningkatkan kecepatan. Ya. Jadi segmentasi pemecahan sebuah paket itu akan mempercepat proses penyampaian sebuah pesan. Ya. Kemudian meningkatkan efisiensi. Ya. Only segment which fail yang akan dikirimkan balik ke dalam si penerimanya tadi ya. Jadi seringkali kalau paket yang udah dipecah jadi 100, kemudian ada 5 paket yang gagal, 5 segmen yang gagal. Jadi ada 100 segmen nih, 1 paket dipecah jadi 100 segmen, ada 5 paket yang gagal, fail, maka itu akan dibalikin ke dalam penerima tadi, kemudian dia akan di-load ulang. Destination to be retransmit. Jadi dia akan mengecek ulang, kemudian disampaikan lagi baru bisa dibuka. Nah itu seringkali yang kita kan ngebuka sebuah halaman web, kayak tadi ya, nggak langsung full istilahnya dibuka detik.com langsung jebret semuanya gitu. Enggak, pasti ada part-part yang kepotong-potong dulu sedikit-dikit baru dia akan tampil secara 100%. Nah, ini bagian sebenarnya adalah segmentation message. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dia masuk, dia akan diurutkan lagi. Namanya reassembly tadi ya. Bagaimana yang segmen-segmen yang sudah dipecah-pecah tadi, ya urutannya itu akan diurutkan lagi. Dilihat mana yang header pertama, yang kedua mana, yang ketiga mana, sampai yang terakhir. Ya. Nah, multiple pieces are labeled for easy direction and reassembly. Label provide for ordering and assembling the piece when they arrive. Ya. Pada nyampe ke dalam si server, maka dia akan baca nih, oh ini yang dia minta ini, diurutin semuanya. Meskipun nyampainya berantakan, dia akan ngurutin. Nah ini segmen tadi ya, enkapsulasi apa sih yang dilakukan ya? Data, segmen, paket, frame, dan bit. Ya. Masing-masing kita baca aja. Ini contoh enkapsulasi, data yang dikirim, prosesnya dari top down proses, dari atas ke bawah. Ya.
Sedangkan kalau dienkapsulasi bentuknya dari bentuknya bit yang tadi ya biner, ini akan dirubah lagi ke dalam bentuk yang aslinya ya, bentuk aslinya. Nah ini data akses ya, ada physical, ada data link, network, transport, dan hyperlayer. Jadi saja. Nah, ini dalam logic address kita mengenal ada istilahnya namanya source IP dan destination IP ya. Nah, masing-masing sebenarnya di dalam skema network protokol itu akan dicatat dalam sebuah source IP dan destination IP masing-masing. Ya, jadi kayak misalnya ini dicatat nih IP-nya berapa, dari mana, kemudian destination IP-nya berapa. Ya, kemudian nanti di sini ada detailnya adalah misalnya pesannya apa gitu ya. Kemudian dia menggunakan network portion ya, versi 4 dan versi 6. Ya. Kemudian dia menggunakan juga ada istilahnya namanya interface ID. Ya. Lu tambah pintasan URL apa Pak? URL. URL ya web. Hah? Ya, nggak batal ya. Nah, misalnya di sini kalau kita lihat ya device yang mengirimkan sebuah paket ya istilahnya dalam satu jaringan yang sama. Nah, ini dalam hal ini dia menggunakan ini dari dalam si PC ini ya ke sini nih. Kan satu jaringan yang sama ya. Satu LAN yang sama kan. Nah, source-nya AA, sumbernya nih AA. Destination-nya si CCC nih. Kemudian source-nya IP-nya ini 1.100 ya, network host-nya 110. Untuk destination-nya ini. Nah, kemudian terakhir adalah datanya, isinya. Apa yang akan dia minta gitu ya. Nah, ini dalam satu jaringan yang sama. Nah, CCC AAA ini adalah sebuah MAC. Istilahnya dalam kita itu namanya MAC address ya. Nah, ini unik sifatnya. Jadi satu PC atau satu komputer itu punya masing-masing pasti punya yang namanya MAC address. Secara fisik dia di-embed. Istilahnya di-embed itu maksudnya ditanam dalam satu NIC Ethernet. Ya, kalau kita punya NIC, ya port apa namanya, port network kita, misalnya RG kita portnya tempat yang buat nyolokin. Nah itu pasti unik, namanya unique MAC. Punya MAC address yang berbeda dengan NIC yang lain. Itu yang punya kita ya. Nah, ini AAA sebenarnya nggak AA ya, tapi dia akan ngacak, nomornya ngacak. Ini kebetulan AAA contohnya aja. Oke. Nah, sekarang adalah bagaimana kalau pesan itu dikirim via remote network atau menggunakan jaringan yang berbeda. Kayak misalnya kita akses ke dalam sebuah halaman web detik.com misalnya. Ya, dalam hal ini dari PC 1 mau ke sini nih, nyebrang ke sini. Nah, di sini ada dua router nih. Ada router 1 dan router 2 di sini. Sehingga apa kita lihat di sini proses perjalanannya. Ya, source-nya dari mana? Source-nya dari PC 1 ya. MAC address-nya dicatat. Destination-nya mana? Destination-nya ini, ya. Dicatatnya mana? Dicatatnya adalah destination yang routernya. MAC address si router, ya. Jadi bukan MAC address yang ini ya. Ya, tapi MAC address yang router. Ya. Kemudian source-nya ya, dari sini 110. Destination-nya. Destination-nya mana? Destination-nya IP-nya bukan IP-nya si router tapi IP-nya IP si server. Nah, ini ya. Ini yang harus dijadi catatan. Jadi MAC address-nya nanti bergeraknya berubah-ubah nih destination-nya. Dari sini kemudian destination berubah ke 222 gitu ya. Kemudian sampai dia ke sini. Ini destination-nya. Nah, ya. Nah, ini kalau konsep yang modelnya remote atau yang beda jaringan. Kalau yang sama tadi langsung ketemu bisa. Tapi kalau beda MAC address-nya yang dicatat adalah MAC address si router. Tapi untuk IP-nya tetap pakai IP-nya si server.
Ya. Nah, ini kan satu-satu seharusnya AA gitu ya. Tadi. Nih, sini nih nanti kalian baca di videonya ada nanti lebih jelas proses perjalanannya. Juga sama. Ya, ini proses perjalanannya. Layer 2 ke layer 3 ya. Kemudian di sini terima layer 2, dia akan nangkap destination NIC-nya. Ya, kemudian layer 3-nya terus kayak gitu ya sampai selesai. Nah, yang berubah sebenarnya ada di dalam ininya, di dalam MAC address-nya. Sedangkan untuk IP-nya akan tetap. Mau berapapun banyak routernya di sini, tetap dia yang berubah-berubah tuh di MAC address-nya. Ya, tapi sedangkan untuk yang di router, di apa namanya, di servernya atau di dalam yang penerima itu dia nggak akan berubah. Yang dia mainkan hanya di ini aja, MAC address-nya aja. Kita lihat sini ya tuh. Makanya yang berubah-berubah kan di sininya aja ya. Yang ininya tetap untuk IP-nya tetap. Nah. Oke. Nanti ada kuis ya. Kuisnya di chapter ketiga. Jangan bingung lagi di mana ngerjain kuis ya. Saya udah sampaikan kemarin untuk apa namanya? Mengerjakan kuis. Ya. Kemudian sama satu lagi kalian mengerjakan apa namanya? Exam ya. Exam 1 sampai 3 untuk yang minggu ini. Deal tuh deal beda, aku sama exam deal. Oke, ada pertanyaan dulu. Berarti examnya dikerjain sekaligus 3, Pak. Iya, dia emang modelnya sekarang begitu. Jadi sekalian 3, 1, 2, 3. Oh, berarti nggak kayak dulu yang setiap Kalau kali dulu kan satu-satu habis ya. kuliah kelas Heeh. satu-satu. Kalau Ya. ini beda. Untuk yang satu-satunya itu yang di quiz. Oh, Kuis. jadi exam itu kita nyelesain modul 1, 2, 3 dulu, ntar langsung ada examnya, Pak. Iya. Exam chapter itu dilakukan di minggu ketiga. Jadi chapter 1, 2, 3 sekaligus. Oke, Pak. Itu Nah, terakhir yang- kapan, Pak? iya, Ngerjain, Pak. Pak? Ya minggu depan biasa sama satu Oh minggu. ya Pak. Heeh. Oke. Kalau yang setiap minggu, jadi kalian minggu Oh. ini 2 kali ngerjain ya. Yang satu quiz chapter 3. Kuis yang satu exam. Quiz chapter 3 aja. Kan quiz yang 2, 1 udah kemarin kan? Iya. Quiz. Nah, chapter 3 quiz sama untuk exam yang chapter 1, 2, dan 3. Itu satu link kok. Jadi langsung jawab semua gitu. Dijadiin satu. Oke. 3 materi iya, dijadiin Pak. satu. Ngumpulinnya di Ada Cisco-nya, ngumpulin di Jadi- Cisco aja apa ntar kita kirim ke Bapak juga, Pak? Kalau yang exam itu langsung di netakatnya. Kayaknya ngerjain. dari netakatnya kan, Pak. Iya, kalau exam kayak yang dulu lah. Kayak yang dulu. Oh, kalau yang Kalau Bedanya yang- ini langsung sekaligus Satu 3 yang satu chapter. yang kedua. Kalau yang quiz baru yang di Google Class. Oh, oke, Ya, Pak. Pak. Oke ya. Baik Pak. Oke, kalau sampai sini ada pertanyaan? Yang di net alkat yang satu yang kedua itu emang ngecek doang, Pak. Kenapa? Yang tulisannya Quiz. iya kuis yang net alkat yang modul 1 nomor 2 Iya, emang ngecek Itu- aja. sampai yang ketiga juga ngecek, Pak. Iya, tapi nanti kamu masukin ke Google Class ya, jawab itunya ya. Jawabannya, pertanyaannya dan jawabannya dimasukin jadi satu, kirim ke Google Class untuk kuis. Oh, iya Pak. Nah, banyak kalau tuh. yang Oh. netakat itu langsung dikerjakan di netakatnya. Itu langsung poinnya langsung keluar di situ nanti. Jadi Kalau nanti nilainya kurang boleh diulang kan, Pak? nilai itu minimal 70. Kalau di bawah 70 boleh ulang kan waktu itu kata Bapak? 70 nanti diulangnya nanti di akhir Oh. gitu. Jadi nggak langsung dibuka ulang, nggak. Oh. Ya, nanti di akhir.
Dan yang boleh ngulang itu yang memang sudah ngambil. Nanti kalau yang belum ngulang gimana Pak? Yang 0 minggu ini nggak ngerjain misalnya, yang nggak boleh ngulang, nggak boleh ngerjain, nggak bisa kebuka. Oh, berarti nggak bisa diulang ya, Pak? Nggak kayak dulu kan bisa diulang dulu. Iya, kalau yang belum. sekarang yang bisa mengulang adalah yang sudah ngambil, dalam arti misalnya nilainya kurang. Misalnya nilai saya 40 nih, nah, perbaikan. Nah, jadi remet lah istilahnya gitu ya. Nah, itu masih boleh. Oh, kecuali yang nggak masih boleh ya, Pak? Kalau Boleh. yang nggak pernah Kalau pasti yang nggak bisa. boleh itu yang sama sekali nggak ngerjain. Misalnya chapter 1, 2, 3 ini examnya nggak ngerjain nih. Minggu depan baru Pak minta dibukain. Nggak bakal dibukain karena udah lewat dia, nggak bisa. Ya, Pak. Ya, jadi itu harus diperhatikan supaya kalau remet masih bisa ya. Istilahnya nilainya 40, 50 gitu nggak apa-apa. Tapi kalau yang 0 atau dia nggak ngerjain sama sekali, ya itu nggak bisa. Oke, dan sekalinya nggak bisa, itu pasti nggak akan lulus nilainya. Ya, ini perhatikan catatan nih. Kalinya nggak bisa ngerjain atau salah satu exam 0 nilainya, itu pasti dijamin nggak akan lulus. Sertifikatnya juga Soalnya nggak dia akan sekaligus keluar. 3 kali ya, Pak? Iya, karena nilainya kan di situ nanti yang diambil. Ya, Pak. Kalau chapter 1, 2, 3 itu 0, ya itu pasti sertifikat nggak akan keluar. Ya, ini harus diperhatikan ya. Supaya mudah-mudahan lulus semua nih. Karena seringkali di Jarkom ini cuma masalah itu gitu. Seringkali nggak bisa ngerjain atau mungkin sibuk di luar gitu ya. Waktunya habis gitu. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya sudah screenshot serta 47 ya. Nanti saya absen sekalian untuk upload di Google Class juga. Oke, kalau tidak ada lagi saya akhiri aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.